Perkenalkan, nama saya Muhammad Safir Mairullah Satapensi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi Bisnis Digital. Hari ini saya akan membahas tentang kebocoran kasus dari Tokopedia pada Mei 2020. Pada Mei 2020 terjadi kebocoran data pada pengguna platform e-commerce Tokopedia. Peretas mengklaim berhasil memperoleh jutaan data pengguna dan menjualnya di dark web. Data meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal jenis lahir, kelamin, dan password yang masih dalam bentuk hash atau transkripsi. Dan Tokopedia kemudian mengkonfirmasi adanya upaya pencurian data dan melakukan investigasi bersama lembaga keamanan cyber independen. Dan kenapa kasus ini penting? Karena peristiwa tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan informasi pribadi serta mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi perlindungan data. Terus di sini siapa yang terlibat? Dan tentunya ada yang pertama Tokopedia sebagai penyedia layanan, terus pengguna Tokopedia yang datanya bocor, terus peretas dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi saat itu dan pihak keamanan cyber. Terus ada fakta dan bukti. Fakta kasus kebocoran mulai diketahui publik pada 2 Mei 2020. Sekitar 15 juta akun dipublikasikan sebagai sampel. Selanjutnya, peretas mengklaim sekitar 91 juta data pengguna dan menawarkannya di dark web. Dan Tokopedia menyatakan bahwa password disimpan dalam bentuk hash dan data pembayaran pengguna tidak terdampak. Dan ada data pendukung di sini, yaitu data yang diduga bocor meliputi nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, user ID, password yang telah di-hash. Dan ini berita banyak terjadi di web dan kasusnya sempat viral banyak di Jakarta Post, yaitu sebagai investasi kebocoran 91 juta pengguna. Ada analisis etika yang digunakan dan masalah etika yang terjadi. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi sebagai informasi pengguna dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Terus di sini ada pihak yang dirugikan. Yang pertama jelas yaitu pengguna Tokopedia. Dan Tokopedia karena kehilangan kepercayaan masyarakat, lalu mitra bisnis yang bergantung pada reputasi platform. Terus pihak yang diuntungkan yang jelas yaitu peretas yang menjual data, perilaku kejahatan cyber yang memanfaatkan data tersebut. Di sini prinsip etika digital yaitu yang pertama ada privasi. Pengguna perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data pengguna. Kebocoran data menunjukkan bahwa privasi pengguna telah terganggu. Terus yang kedua yaitu security. Platform digital memiliki tanggung jawab menerapkan sistem keamanan yang kuat agar data pengguna tidak mudah dicuri. Terus yang ketiga ada accountability, yaitu akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab dengan melakukan investigasi, memberikan informasi kepada pengguna, meningkatkan sistem keamanan, dan meminimalkan dampak kebocoran. Terus yang keempat ada transparansi. Perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas mengenai insiden, jenis data yang terdampak, dan langkah yang harus dilakukan pengguna. Di sini ada pendapat dan argumentasi saya, yaitu kejadian ini tidak etis karena data pribadi menggunakan informasi yang harus dilindungi oleh penyedia layanan digital. Walaupun Tokopedia telah melakukan investigasi dan meningkatkan keamanan setelah insiden terjadi, kebocoran tersebut tetap menunjukkan bahwa perlindungan data belum optimal. Pengguna telah memberikan kepercayaan kepada platform untuk menyimpan informasi pribadi, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keamanan data tersebut. Dan di sini ada rekomendasi solusi. Yang pertama untuk perusahaan yaitu meningkatkan sistem keamanan cyber, terus melakukan audit keamanan secara berkala. Yang ketiga, mengaktifkan sistem deteksi serangan secara real time, memberikan notifikasi cepat apabila terjadi insiden keamanan, mengedukasi pengguna mengenai keamanan akun. Dan di sini untuk pengguna yaitu menggunakan password yang kuat dan berbeda setiap akun, yang jelas passwordnya acak. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor, mengganti password secara berkala, tidak membagikan kode OTP kepada orang lain, waspada terhadap email atau phishing. Jadi ada email yang tidak dikenal jangan dipencet atau link-link yang tidak jelas. Untuk pemerintah dan regulator,
memperketat pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, memberikan sanksi bagi perusahaan yang lalai menjaga keamanan data, meningkatkan edukasi literasi kepada masyarakat, yang pertama ya literasi digital, terus mendorong penerapan standar keamanan informasi yang lebih tinggi. Ini itu tadi semua adalah rekomendasi dan solusi untuk perusahaan, pengguna, maupun pemerintah dan regulator. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat tetapi juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data dan Tokopedia menjadi pelajaran bahwa perlindungan data bukan hanya tanggung jawab perusahaan, melainkan juga tanggung jawab si pengguna tersendiri dan pemerintah. Dengan melakukan prinsip itu tadi semua yang mencakup etika digital, ekosistem digital dapat menjadi lebih aman dan terpercaya, bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat.